Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mang Info, channel yang berbagi seputar informasi terupdate. Oke teman-teman, kali ini Mang Info akan berbagi informasi yang dilansir dari media online yaitu melintas.id ya. Dimana di sini informasi yang akan Mang Info bagikan yaitu tentang kabar gembira. Akhirnya honorer R4 dapat jalan resmi jadi P3K. Ini syarat dan jadwal terbarunya. Ini dilansir atau dipublikasikan pertanggal 30 Juni 2025 ya. Berarti hari Senin kemarin. Oke, kita langsung saja simak pembahasannya. Tetapi sebelumnya silakan teman-teman semua untuk melakukan subscribe, share, komen, dan like untuk terus supaya channel ini terus berkembang dan nantinya akan terus memberikan informasi-informasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Setelah sekian lama mengabdi tanpa kejelasan, status tenaga honorer kategori R4 akhirnya mendapatkan kepastian. Melalui surat resmi dari Menteri Pan-RB bernomor B-SM.M.SM.02.00/2025, jalur pengangkatan ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi dibuka. Ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini bertahun-tahun menunggu pengakuan dari negara atas pengabdian mereka. Kategori R4 selama ini merupakan kelompok honorer yang sering kali terpinggirkan dalam proses rekrutmen ASN. Nah, resmi dibuka ya, ini tanggal berapanya kita saksikan terus nih informasi ini. Mereka bukan guru lulusan passing grade, bukan tenaga kesehatan, dan bukan pula bagian dari THK 2. Namun, mayoritas dari mereka telah bekerja di instansi pemerintah jauh sebelum akhir tahun 2021. Ya. Bahkan ada yang telah mengabdi selama belasan tahun. Meski demikian, nama mereka kerap tidak tercantum dalam afirmasi atau program pengangkatan khusus. Kayak gitu. Kemudian, kini situasinya berubah. Surat dari Kemenpan RB menyatakan bahwa tenaga honorer R4 memiliki peluang mengikuti seleksi P3K lewat formasi khusus ya, selama mereka memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Jadi ada kriteria ya untuk mengikuti seleksi lewat formasi khusus. Kabar ini memberikan harapan baru bagi mereka yang sebelumnya merasa diabaikan. Harapan baru ya. Nah, kemudian syarat seleksi pengabdian saja tidak cukup. Ada ketentuan lain untuk bisa mengikuti jalur P3K khusus ini. Para tenaga honorer R4 harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Pertama, mereka harus sudah bekerja paling tidak selama 1 tahun hingga 31 Desember 2021 dan masih aktif hingga sekarang. Kedua, usia mereka saat mendaftar tidak boleh lebih dari 56 tahun ya, 56 tahun. Pendidikan minimal yang diminta adalah D3 atau S1 sesuai kebutuhan formasi dengan IPK minimal 2,75. Ini minimal ya. Minimalnya IPK-nya itu 2,75. Kecuali jika instansi terkait memberikan afirmasi khusus kayak gitu. Kecuali misalkan ada afirmasi khusus atau apa gitu. Jadi ini tidak berlaku ya. Selain itu, pelamar tidak boleh sedang menjadi proses pensiun atau memiliki riwayat diberhentikan secara tidak hormat. Jadi, untuk yang sedang menjalani proses pensiun itu tidak bisa ya. Kemudian yang memiliki riwayat diberhentikan secara tidak hormat juga tidak bisa. Kemudian menariknya, jika formasi yang tersedia sesuai dan linear dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja honorer, maka mereka bisa langsung diangkat tanpa melalui tes yang ini nih. Jadi jika formasi yang tersedia sesuai dan linear dengan latar belakang pendidikannya serta pengalaman kerja honorernya, maka
mereka bisa langsung diangkat tanpa melalui tes. Nah ini nih yang kita harapkan sepertinya, yang ini nih. Oke, selanjutnya. Namun, jika formasinya tidak sepenuhnya sesuai, pelamar tetap harus mengikuti ujian kompetensi berbasis komputer assisted test, jadi CAT ya. Jadi jika tidak sesuai maka teman-teman semua yang R4 harus melakukan tes CAT atau mengikuti tes CAT. Nah, tahapan pendaftaran, nah ini catat jadwalnya ya, jangan sampai terlewat, teman-teman. Tahapan pendaftarannya ini, proses seleksi P3K untuk tenaga honorer R4 ini tahun 2005 akan dilaksanakan secara bertahap pada bulan Juli hingga Agustus. Ini pendaftarannya. Jadi pendaftarannya pada bulan Juli hingga Agustus. Instansi akan melakukan proses verifikasi dan validasi data ke BKN. Jadi pada bulan Juli ini hingga Agustus, instansi akan melakukan proses verifikasi dan validasi data ke BKN ya, teman-teman. Harus diperhatikan ini terkait tahapannya. Kemudian pada Agustus sampai September instansi mengajukan formasi khusus R4. Selanjutnya pendaftaran seleksi dibuka antara September hingga Oktober. Nah ini nih, untuk pendaftaran kemungkinan akan dibuka pada bulan September hingga Oktober. Setelah itu dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan pelaksanaan ujian CAT bagi yang perlu, yang dijadwalkan pada Oktober sampai dengan November. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan pelaksanaan ujian CAT bagi yang perlu, yang dijadwalkannya itu pada Oktober sampai dengan November. Kemudian pengumuman hasil akhir ya, pengumuman hasil akhir peserta proses pengangkatan P3K ditargetkan berlangsung pada bulan Desember. Jadi setelah melalui, ada yang tes, ada yang diangkat langsung, nanti diumumkannya ini pada bulan Desember ditargetkannya. Seluruh informasi teknis terkait proses ini akan diumumkan secara resmi melalui situs web Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya. Begitu pendaftaran dimulai. Jadi dimulai dari pendaftaran ini, Menpan RB dan BKN sudah mengumumkan terkait pendaftaran untuk R4 ya. Oke, selanjutnya pengakuan yang dinanti. Perjuangan yang berbuah hasil pada tenaga honorer 4 telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari jalannya roda pemerintahan. Betul. Memang sangat betul sekali. Meski tanpa status resmi sebagai ASN, mereka menjalankan fungsi-fungsi vital di berbagai instansi dari administrasi hingga pelayanan publik. Sangat betul sekali. Jadi walaupun istilahnya tidak, statusnya bukan ASN, teman-teman honorer 4 saya yakin ini menjalankan tugasnya sangat berfungsi vital sekali kayak gitu. Kini melalui kebijakan terbaru ini, pemerintah melalui mengikuti peran mereka dan memberikan kesempatan untuk memperoleh status yang layak. Jadi bagi pelamar honorer R4 ya, inilah momen yang telah dinantikan selama bertahun-tahun. Segera siapkan dokumen penting dan pastikan data diri terverifikasi dengan benar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat menginfo bagikan seputar honorer R4 ya, yang mendapatkan jalan resmi jadi P3K. Dan mudah-mudahan saja semua honorer R4 bisa diangkat atau ada sistem yang bisa menjadikan honorer 4 ini menjadi P3K. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang sempurna. Jangan lupa terus pantau channel ini, share, komen, dan subscribe untuk channel ini supaya terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terbaru.